Iya. Demikian itulah rakaat yang pertama. Masuki rakaat yang kedua. Imam baca Al-Fatihah dan surah kembali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti mas sekalian rahimakumullah, salat subuh sudah berlangsung pada sampai di rakaat yang kedua. Umpama ada jemaah yang tertinggal, itulah masbuk. Ini dia, masbuk yang 4 orang, silakan masuk ke saf yang ketiga. Imam sementara lanjut membaca surah Pak Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ruku. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lantas i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Angkat dulu tangannya makmum, tegak lurus. Rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud, imam dulu. Allahu akbar. Nah, yang masbuk pun sama, mengikuti langsung pada imam ketika imam diikuti tadi. Kemudian duduk iftiras. Allahu akbar. Lantas sujud lagi. Allahu akbar. Kemudian langsung duduk tasyahud akhir. Allahu akbar. Nah, setelah Anda berdoa, duduk tasyahud akhir selesai, kemudian silakan imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baru makmum salam, silakan. Nah, sementara masbuk tidak salam, kemudian berdiri kembali dan membentuk berjamaah baru. Safnya diluruskan. Nah, karena tadi mengikuti dari rakaat yang kedua dan tidak ke bagian Al-Fatihah, maka tentu jangan dinilai 1 rakaat. Silakan imam langsung baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, lantas ruku Pak Haji, silakan. Langsung aja ruku Pak Haji. Allahu Akbar. Makmum silakan ruku. Ini yang masbuk. Sami Allah liman hamidah. I'tidal Pak Haji. Kemudian silakan sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, kemudian sujud lagi. Kemudian berdiri lagi. Nah, tiba-tiba juga ada yang ingin bermakmum. Berdua orang di sini, Pak Haji Asep bermakmum dengan Pak Aep. Nah, silakan berdiri di sebelah kanan. Ya, bertakbir. Imam membaca Al-Fatihah, juga membaca surat. Ya, kemudian imam ruku, silakan Pak Haji. Ruku lagi. Ini rakaat kedua. Kemudian i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Sementara yang 2 orang ini baru mengikuti 1 rakaat, Pak. Lantas sujud. Ya. Duduk di antara 2 sujud.
Ya. Kemudian sujud lagi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Lantas tasyahud akhir. Ya. Allahu Akbar. Setelah membaca tasyahud akhir, dan kalaupun ini masbuk, duduknya tawarruk, Pak Ep. Iya, iya. Kemudian salam, Pak Jujun. Setelah imam salam, maka masbuk yang terakhir silakan berdiri dua-duanya tanpa mengangkat tangan dan membentuk berjamaah kembali. Pak Haji Asep Rukman Nur jadi imam sebelah kanan, sebelah kiri maksud saya, makmum sebelah kanan. Membaca Al-Fatihah, membaca surah, dijaharkan, kemudian ruku. Mangga, silakan. Ya, baru makmum. Kemudian i'tidal. Ya, makmum angkat tangan tegak, kemudian Rabbana walakal hamdu. Imam dulu sujud ke bawah. Baru diikuti oleh makmum. Duduk di antara dua sujud. Iya. Kemudian sujud kembali. Ya, kemudian tasyahud akhir. Ya, membaca doa tasyahud akhir sampai selesai, lantas mengucapkan salam. Silakan Pak Haji. Salam ke kanan, kemudian salam ke kiri. Tunggu dulu makmum. Iya, baru makmum mengucapkan salam. Ya. Ya, teman sekalian rahimakumullah, kenapa duduknya seperti ini? Dan kenapa disambung berjamaah? Merujuk pada sebuah hadis Nabi menyatakan, as-salatu jama'ah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Jadi artinya jangan sampai putus masbuk-masbuk yang mengikuti di belakang salat berjamaah yang dipimpin imam pertama di depan, terus sepanjang lebih dari satu orang, bentuk lagi berjamaah sampai makmum yang terakhir. Ikhwatul iman sekalian rahimakumullah. Baik, sesi berikutnya Anda akan saksikan bagaimana kaifiat sholat fardu pertama bagi orang yang sakit. Banyak saudara-saudara kita yang dibingungkan ketika sakit ingin melaksanakan sholat fardu. Berdiri tidak mampu, duduk tidak mampu. Apa yang mesti dilakukan? Baik, kita akan peragakan nanti. Yang kedua, kita akan peragakan berikutnya adalah sholat bagi masbuk. Artinya makmum yang ketinggalan. Kita mulai dengan yang pertama. Merujuk pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 191, Allah berfirman, يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yazkurunallaha. Orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, termasuk di dalamnya juga sholat sambil duduk. Wa ala junubihim, atau sambil berbaring. Al-ayah. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat itu boleh kita mengerjakan semampu kita. Tidak mampu berdiri, silakan duduk. Tidak mampu duduk, silakan berbaring. Dalil yang kedua, hadis Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, lengkapnya an Imran bin Husain. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, kanat bi bawashir. Beliau menceritakan bahwa saya pernah bertanya kepada Rasulullah ketika saya memiliki penyakit bawashir. Lantas fasa'atun Nabi SAW anis sholat.
Aku bertanya kepada beliau, Nabi SAW tentang sholat. Apa yang mesti aku lakukan sementara aku punya penyakit bawasir? Maka faqala Rasul bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau sambil berdiri. Fa illam tastati', jikalau kau tidak mampu salat sambil berdiri, faqa'idan, maka salatlah engkau sambil duduk. Fa illam tastati', maka jikalau kau tidak juga mampu sambil berdiri tidak bisa, sambil duduk juga tidak bisa, fa'ala janbin, maka salatlah engkau dengan cara berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Hadis sekalian, dan ikhwatul iman di Anda berada yang melihat film ini, jadi jelas sekali petunjuk Nabi SAW ini memberikan rukhsah, keringanan pada kita. Ketika kita sholat dalam keadaan sakit, tidak usah khawatir dan tidak usah merasa tidak sempurna. Bisa berdiri, silahkan berdiri. Tidak bisa berdiri, silahkan duduk. Duduk tidak bisa, silahkan berbaring. Berbaring tidak bisa, dengan isyarat sekalipun boleh. Isyarat tidak bisa, di hati pun boleh. Yang enggak boleh orang sehat, jag-jag belejak, sholat elingin hati. Tamat eling. Punten. Tapi kalau dalam kondisi sudah sangat repot, selang oksigen, impusan, segala macam, ranteng di tubuh seorang pasien misalnya, tidak bisa bergerak, silakan sholat dalam hati. Dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, hatinya pun sudah tidak bergerak, gampil sholat ke nebusadayana, beres. Jadi artinya, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Maka itu tidak ada pidyah sholat. Tidak ada kodok sholat. Sepanjang dia sadar, dia wajib sholat. Bagaimana kalau sudah tidak sadar sama sekali? Orang yang tidak sadarkan diri itu tidak lagi diwajibkan sholat. Rasul menyatakan, Rufiyal kalam an salasin. Diangkat dari kalam 3 kelompok orang. Di antaranya anis sobi hatta yablugha, bayi sampai dia dewasa. Wa anin naimi, orang yang tidur hatta yastayqadha, sampai dia bangun. Yang ketiga, punten, yang ingatannya sudah tidak sehat lagi. Mangga pilih Bapak Ibu, rahimakumullah. Kalau ingin bebas sholat, pilih di antara yang 3 ini. Milih anuka hiji dari bayi sampai dewasa, nggak mungkin. Aki-aki sedang jadi bayi deui. Milih anuka 2 mungkin. Tidak sadarkan diri. Orang yang pingsan, orang yang apa Pak Ji? Yang tidur atau orang yang di rumah sakit koma, itu tidak wajib sholat dan tidak usah diqodho, tidak usah dipijah. Palai gitu. Naudzubillah. Atau yang ketiga, mau naudzubillah, maka itu tetap sholat harus dikerjakan. Baik, ikhwatul iman sekalian, kita akan lihat bagaimana peragaan sholat ketika sakit akan diperagaan oleh para pengurus dan jemaah Majelis Taklim Rama FM dan pendengar idealis dari Islam Rama FM Bandung. Ikhwatul iman sekalian rahimakumullah, kita akan lihat peragaan sholat subuh yang diperagakan oleh 5 orang ibu. Yang 2 orang kiri kanan, kebetulan ini tidak bisa duduk di bawah. Terpaksa sholat duduk di atas kursi. Atau juga bisa duduk di atas kursi ini diperagakan ketika kita sholat dalam kendaraan Bu ya. Ketika di bis, di pesawat, di delman biasa tentunya. Di delman ribu kiran. Di beca, nggak usah. Artinya di kendaraan yang memang kita menempuh perjalanan. Baik, kita perlihatkan bagaimana cara melaksanakan sholat dalam kondisi sakit. Sholat subuh 2 rakaat. Pertama iqomah terlebih dahulu. Silakan ibu-ibu iqomah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalas falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Silakan langsung menghadap kiblat, takbir. Allahu Akbar. Simpan di atas dada. Bacaannya sama seperti sholat. Seperti Anda dengan berdiri, iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku, silakan ruku. Allahu Akbar. Nah, seperti itu, tangan disimpan di atas lutut.
wa doa yadai ala rukbataihi, dibongkok badannya sedikit, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lurus ke bawah di samping tangannya, lurus ke bawah. Nah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud. Silakan. Allahu Akbar. Jangan angkat tangan lagi. Sujud. Nah, ada yang bisa sujud, ada yang tidak bisa. Ini kondisi fisiknya berlainan. Boleh. Boleh seperti ini. Ya, ada yang bisa sujud ke bawah. Mungkin Anda tidak bisa sujud ke bawah. Mungkin baru dioperasi mata mungkin. Kemudian silakan duduk. Allahu Akbar. Tangan di atas lutut lagi. Kemudian sujud kembali. Allahu Akbar. Iya. Kemudian berdiri. Jangan diangkat tangannya. Allahu Akbar. Itu satu rakaat. Kemudian baca Al-Fatihah ya Bu ya. Apalagi Bu? Baca surat atau ayat yang lain. Summa qoma tayassara minal Qur'an. Rasul menyatakan baca apa saja yang kau anggap mudah dari Al-Quran, artinya hafal. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Ya. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tangan lurus, Rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Nah, ikhwatul iman, Anda lihat. Ibu yang duduk di bawah, yang dua, kepalanya bisa sujud ke tempat sujud. Yang sebelah sana ternyata tidak mampu sujud ke bawah. Boleh. Dengan catatan, sujudnya harus lebih rendah dari ruku. Duduk, Allahu Akbar. Kemudian silakan sujud lagi. Allahu Akbar. Sujud terakhir. Nah, kemudian langsung duduk tasyahud akhir. Allahu Akbar. Telunjuknya isyarat. At-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Kemudian silakan ucapkan salam ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian, ikhwatul iman sekalian rahimakumullah, cara melaksanakan sholat sambil duduk bagi orang yang sakit. Kemudian, mungkin saja Anda tidak bisa duduk iftiros. Bisanya sila. Silakan duduk sambil sila. Numawi bisu, nabujur, silakan dengan bisa. Silakan Anda duduk sesuai dengan kemampuan Anda bisanya seperti apa. Mungkin kakinya menjulur ke depan. Karena mungkin habis tabrakan ini pakai apa namanya? Pakai pen begitu. Silakan. Pendek kata, sholat itu bisa kita lakukan sesuai hadis Nabi yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan kemampuan kita. Mastata'tum. Nah, bagi Anda yang sholat dalam kondisi seperti itu, jangan menganggap Anda tidak sempurna. Itulah sholat yang sempurna. Karena Anda sedang dalam kondisi sakit. Saya kira cukup penjelasan untuk sholat dalam keadaan sakit. Terima kasih. Ikhwatul iman sekalian rahimakumullah. Berikutnya kami akan sampaikan kepada Anda bagaimana cara melaksanakan sholat fardu dalam keadaan masbuk. Artinya Anda ketinggalan untuk berjamaah. Kita mulai dari seorang yang sholat, seorang diri, munfarid. Kemudian datang lagi nanti jemaah yang kedua, datang lagi jemaah yang ketiga, dan seterusnya. Banyak saudara kita, maaf, yang mungkin belum paham keterangan hukum, ketentuan dari Rasulullah SAW, bagaimanakah cara sholat masbuk. Saya jelaskan sekilas. Yang pertama Anda lihat hadis dari Wabisoh ibni Ma'bad. Ini hadisnya. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, ro'a rajulan yusolli khalfas soffi wahdah. Beliau pernah melihat seorang laki-laki yang sholat sendirian di belakang shop yang sudah penuh. Maka apa sabda Rasul? Fa'amarahu ayu'idas sholat. Beliau merintahkan sahabat itu untuk mengulangi sholatnya. Artinya dianggap tidak sah. Ketika kita sholat berjamaah, shop yang di depan Anda sudah penuh, Anda berdiri di belakang sendirian. Satu itu. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan? Dalam hadis berikutnya, wazada Tabrani fi hadis Rawabishah,
Diungkapkan, ala dakhalta ma'hum awis tarota rajulan. Ada dua cara kata Nabi. Yang pertama, ala dakhalta ma'hum, mengapa engkau tidak masuk ke dalam mereka, ke dalam sop-sop yang ada di depan Anda. Kalau ada celah kecil, masuk aja Pak. Dan ketika Bapak ada yang masuk ingin sholat bergabung dengan Bapak, kasih tempat Pak. Kasih tempat. Kecuali kalau memang sudah sangat penuh, jangan dipaksakan. Cara yang kedua adalah awis taro julan. Ya, terjemahnya, tariklah salah seorang di antara jamaah yang ada depan Anda. Artinya beri isyarat dengan baik. Nah, ketika